harus kita banggakan dalam rangka untuk mencari yang terbaik bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Dan sebelum memulai kegiatan Sawal IB ini, untuk kami mohon perkenan Bapak Dr. Warsina selaku Ketua Umum Indonesia Bermutu untuk bisa memulai memberikan pengantar kegiatan Sawal IB. Kepada Bapak Dr. Warsina kami persilakan. Terima kasih Pak Dim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Burhan, Prof. Awaludin Cala, dan profesor yang lain, Pak Ari Firman, Pak Rahmat Syahani, Pak Misbah, Pak Bahrul, dan semuanya yang hadir pada Sawala hari ini. Terima kasih atas nama Indonesia Bermutu mengucapkan terima kasih kepada narasumber, pada moderator, pada Ibispeak dan teman-teman semuanya peserta bahwa Yayasan Indonesia Bermutu selalu hadir untuk menginspirasi kepada kita semua dalam dunia pendidikan dan memberikan solusi agar pendidikan kita menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Untuk itu IB pada hari ini mengambil tema perspektif baru dalam dunia pendidikan dalam lingkup kurikulum, pembelajaran, dan penilaian, dan telah hadir nanti narasumber Prof. Burhan sebagai ahli di bidang penilaian, Pak Ari Firman ahli di bidang pembelajaran, dan nanti ada Pak Bahrul yang telah lama berkecimpung di penilaian dan kurikulum. Bapak Ibu semuanya, IB Indonesia Bermutu selalu menghadirkan tema-tema yang cukup menggelitik di dunia pendidikan kita, dan ke depan kita IB akan mengembangkan tes skolastik, tes pemilihan bakat dan minat, dan ini sifatnya terbuka, jadi Ibu Bapak yang tertarik untuk berpartisipasi mengembangkan instrumen tes skolastik nanti bisa mendaftar kepada kami, dan kami akan mengadakan workshop sekitar 6 gelombang berturut-turut, mungkin setiap 2 minggu sekali atau setiap minggu sekali, yang akan pengembangan tes skolastik ini akan dipandu oleh Pak Heru Widiatmo. Beliau adalah konsultan di beberapa perguruan tinggi dan telah lama mengembangkan tes skolastik ini di Amerika, sehingga ilmu dari Amerika akan dibawa ke Indonesia agar kita juga segera dapat mengembangkan itu yang sesuai dengan konteks Indonesia. Di samping itu tentu saja ada kegiatan Sawala. Jadi Sawala ini adalah istilah khusus di IB Indonesia Bermutu yang dalam bentuk istilah kerennya webinar, tetapi karena webinar ini sudah menjadi tapi untuk itu IB mengambil istilah Sawala. Untuk itu kami selalu mengundang partisipasi kepada semua untuk aktif berpartisipasi dalam Sawala IB ke depan. Dalam 2 minggu ke depan kita akan mengambil tema tentang pendidikan jarak jauh, tentang bagaimana pendidikan jarak jauh, tentang sistem pembelajarannya, sistem penilaiannya, dan kurikulumnya. Untuk itu kami mohon nanti semua bisa berpartisipasi lagi dalam Sawala 2 minggu ke depan. Saya kira itu yang dapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Jaka Warsina yang sudah memberikan pengantar Sawala kita kali ini. Dan memang istilah webinar di Indonesia Bermutu, karena webinar sudah ada yang mengklaim itu sebagai sebuah bahasa yang dikenal oleh lembaga tertentu, maka Indonesia Bermutu menggunakan istilah Sawala dalam kegiatan diskusi Juni. Dan saya kira tanpa berpanjang kalam lagi, sebagai host ingin menyampaikan bahwasannya diskusi kita ini akan berlangsung kurang lebih sampai
pukul 12.00 yang nanti akan dimoderatori oleh Kang Rahmat Syahani. Beliau adalah beliau adalah direktur dari Nurul Fikri yang memang dalam hal terkait dengan dunia pendidikan sudah tidak diragukan lagi tentang eksistensi dan kualitas. Untuk itu selanjutnya kami silakan kepada Pak Rahmat untuk bisa memandu kegiatan kita kali ini, dan tolong saya serahkan kepada Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dim, Pak Jaka, dan terima kasih untuk semua. Kita mulai dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, Masya Allah pagi ini kita akan berdiskusi ria terkait dengan sebuah tema menarik. Dan kebetulan IB ini sebagai sebuah institusi yang concern dalam peningkatan mutu pendidikan, punya perspektif unik. Kalau saya lihat, saya bergabung dengan IB sudah 2 tahun ya, jadi perspektif unik yang kemudian bisa memberikan pencerahan cukup signifikan di dalam baik konsepsi maupun aplikasi di dunia pendidikan. Hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik saya pikir di dunia pendidikan kita, yaitu perspektif baru kurikulum pembelajaran dan penilaian untuk berdaya saing tinggi. Ya tentu ini ada sebuah tantangan kualitas pendidikan. Bersama kita insya Allah akan hadir 3 orang pembicara yang mungkin secara singkat nanti saya bacakan per termin, per pembicara yang akan tampil. Yang pertama kita akan mendengarkan paparan 10 menit dari Prof. Burhanuddin Tola, kemudian dilanjutkan dengan Dr. atau Pak Bahrul Hidayat PhD, dan Dr. Hari Firman. Sebelum dimulai saya akan perkenalkan dulu, mungkin sebagian besar Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mengenal Prof. Burhanuddin Tola, seorang guru besar dari Universitas Negeri Jakarta yang punya tulisan cukup banyak. Yang terakhir yang saya pernah lihat misalnya The Future of Schooling in Indonesia, itu tulisan beliau bersama Pak Hari Firman dan juga bersama Pak Furqon terkait dengan model penilaian sekolah efektif dalam rangka peningkatan keefektifan penilaian. Jadi beliau sangat pakar di dunia penilaian. Prof. Burhan juga saat ini sebagai guru besar UNJ, beliau S1 di KIP Bandung, S2 dan S3 di University of Pittsburgh. Untuk tidak memperpanjang kisah, saya pikir kita langsung tampilkan, kita mintakan hadir yang terhormat Prof. Burhanuddin Tola untuk memaparkan sekitar 10 menit, nanti dilanjutkan dengan Pak Bahrul Hidayat PhD. Tentang Pak Bahrul Hidayat nanti saya bacakan CV-nya secara singkat setelah Prof. Burhan menyampaikannya. Silakan Prof. Burhan yang untuk memulai pembicaraan kita kali ini, membuka diskusi wacana yang temanya sangat menarik. Saya lihat, saya yang menampilkan materinya atau dari Pak Dim atau Pak Burhan? Halo Prof. Burhan. Di mute dulu ya. Oke, makasih Pak Rahmat. Ya, silakan Prof. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh partisipan di dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini sesuai dengan tema ini, tema webinar ini, diskusi ini, soala ini, saya mengemas suatu judul yang menantang. Yang menantang itu karena saya membuat menantang nih, Prof. Begini, one student for one kompetensi, one curriculum and one learning outcome. Ya, ini judulnya ini. In this makes sense for the next generation. Ya, saya menerjemahkan, membuat ini karena akibat Pak Menteri kita itu membuat freedom to learn. Ya, oleh Pak Rogers, orang Amerika di tahun 69, itu menggagas isu freedom to learn, kebebasan belajar gitu ya. Nah, apa isinya itu saya menerjemahkan bahwa setiap siswa ya,
siswa dari mana saja pasti menginginkan kompetensi. Ya, seperti apa kompetensinya, maka diikuti dengan kurikulumnya seperti apa. Lalu setelah dikemas kurikulumnya, lalu learning outcome-nya seperti apa. Harapan siswa itu kalau dia belajar. Nah, ini kemasan ini saya mengatakan, karena referensinya saya belum banyak gitu ya, sehingga mengatakan apa yang di make sense enggak the next generation, walaupun 10 tahun berikutnya atau 20 tahun berikutnya akan terjadi. Nah, itu dasarnya ya, karena ada muncul freedom to learn gitu ya. Oke, berikutnya Pak Dim. Nah, berikutnya inilah Pak Dim, caption berikutnya inilah yang saya maksud ini, bahwa manusia itu bisa dikemas itu ya, bisa diubah dari kompetensi-kompetensi yang ada pada diri manusia itu, siswa, peserta didik, ada knowledge, ada emosi, ada sikap, ada karakter, ada motoriknya, itu bisa saja diubah. Ya, perubahan ini mulai dari dasar PAUD sampai perguruan tinggi, tentu nanti akan menjurus one kompetensi yang harus dimiliki. Tidak boleh kompleks kompetensinya, bila mana menuju kepada working atau bekerja. Itu filosofinya. Inilah manusianya seperti ini. Ya, ini menggagas bahwa bisa diubah manusia itu. Oke. Pak Dim, berikutnya. Ya, nanti dibagikan aja. Nah, dari dasar itu maka saya mengambil saya lupa mencatat siapa penemunya, statement ini, kompetensi is to describe a person, manusia, karena dia berkompeten di area, di daerah bekerja gitu ya. Jika mereka punya knowledge, skill, dan attitude. Nah, daerah itu dia punya itu, di gambar tadi itu sudah ada punya. Untuk mampu memfungsikan knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya, didasari pada the minimum kompetensi. Nah, the minimum kompetensi yang kita ketahui bahwa gradasi minimum kompetensi itu sesuai dengan amanat kita masih dipakai sekarang bertahun-tahun yang lalu, yaitu minimum dengan model belum, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi levelnya. Ya, mungkin diubah-ubah oleh Anderson gitu ya. Artinya bahwa ada kompetensi mulai dasar, mulai rendah sampai tinggi yang tidak boleh dipisah-pisah. Nah, dari manusia tersebut, maka lari kepada individual kompetensi yang mampu mereka mendemonstrasikan knowledge-nya, skill-nya, ability-nya untuk menunjukkan bahwa yang didemonstrasikan itu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh para pencetus ingin merubah manusia. Nah, itu sebenarnya dasar itu bahwa bisa diubah gitu ya. Lalu kemudian oleh pencetus ini statement ini, kompetensi is superior performance. Jadi nanti sebenarnya kalau mau mengubah manusia, memang harus dicari superior performance-nya gitu ya. Sehingga dia bisa berbeda antara manusia satu, siswa satu dengan siswa yang lain. Karena memang diamanatkan kompetensi is superior performance. Ada kompetensi hanya sampai bisanya mengingat, ada kompetensi bisa saja sampai mendemonstrasikan, bisa mengevaluasi, mensintesis sesuatu kompetensi politis pencapaian. Oke, Pak Dim, berikutnya supaya ya nanti bisa bahannya dibagikan. Nah, yang tadi rumuskan di atas itu bahwa kompetensi bisa sampai ke learning outcome. Jadi kompetensinya, kurikulumnya, lalu kepada learning outcome-nya. Ya. Learning outcome inilah menjadi tumpuan kita untuk bisa mencari, menemukan. Ya, soalnya percuma kita mendidik, melatih, kalau misalnya learning outcome-nya tidak bisa kelihatan gitu ya. Tidak nampak learning outcome-nya. Mulai dari